Pak Aldi telaten banget ya Bu sama Cantika. Iya, itu sebabnya kenapa saya mau menikah dengan Mas Aldi. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu udah ngajak saya ke sini. Walaupun saya cuma orang lain. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu kan sekretarisnya Mas Aldi. Udah kayak saudaraku sendiri. Udah kayak adik aku deh kamu tuh. Andaikan saya punya keluarga yang harmonis dan baik seperti Ibu dan Pak Aldi. Udah. Nggak usah mikirin keluarga kamu yang udah nggak ada ya. Sekarang waktunya kita bersenang-senang buat merilekskan pikiran kita semua ya. Makanya kamu tuh cepet-cepet jadi pendamping. Biar kamu nggak selalu ganggu liburan keluarga Aldi. Ya kan? Mami, kalau Mami ngomong gitu, Rima ada di sini kan atas permintaan aku, Mi. Iya, Mami ngerti kok. Tapi nggak setiap kalian ada acara, dia selalu ada dan selalu hadir. Cantika! Cantika? Papa sakit, Pak. Cantika! Cantika! Ya ampun. Aduh sayang. Sakit, Pak. Udah ya, bukannya diobatin biar cepet sembuh ya? Sakit, Tante. Iya, yang namanya jatuh itu pasti sakit sayang. Ya udah sini sama papa ya. Tante Rima tuh capek jadi nggak bisa gendong kamu. Ah, nggak apa-apa Pak, biar sama saya aja. Jangan Rima, nanti kamu kecapean. Santika, sini sayang, sama Mama aja. Aldi, susul dong anak dari istrimu. Iya Mi. Mau kemana kamu? Kamu nggak usah sok perhatian sama cucu saya. Saya nggak suka. Ngerti kamu? Maaf ya Bu. Marisa, Mami, Aldi antar Rima dulu ya. Kamu kenapa sih Aldi? Kamu kan capek. Kita bisa pesan taksi kok buat Rima. Udahlah, Mi, nggak apa-apa. Biar Mas Aldi dan Rima pulang ya. Cuma sebentar ini kok. Udah yuk kita turun. Oh ya Rima, kamu pindah ke depan ya. Ayo sayang ya. Tante Rima, besok main lagi ya. Iya sayang. Bu, saya pulang duluan ya. Makasih. Perasaan aku tuh selalu nggak enak. Ini tasnya Mas. Jangan lupa nanti antar Tika sampai masuk gerbang sekolah ya. Ya udah aku berangkat ya. Aku juga dong, Ma. Salim dulu sama Mama. Ini papa cium juga. Marisa, kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa. Agak gatal aja rambut aku. Kayak tadi keramasnya kurang bersih. Yakin rambut kamu? Ah, udah kamu sekarang berangkat. Kesian nanti Cantika malah telat masuk sekolahnya. Ya udah aku berangkat ya. Iya. Tapi kamu beneran kan nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa sayang. Ya udah aku berangkat ya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Mas, salam buat Rima ya. Iya. Marisa, kamu tuh sebaiknya jangan terlalu deket sama Rima ya. Memangnya kenapa, Mi? Iya, Mami merasa Rima itu deket dan baik sama kalian. Itu ada maunya. Mami, Rima kan sekretaris Mas Aldi. Gak mungkin dong Rima macem-macem, Mam.
Masa Mami nggak percaya sih sama Mas Aldi, anak Mami sendiri? Ya Mami bukan nggak percaya, tapi Mami tuh perasaannya nggak enak. Marisa, kamu kenapa? Ya Allah, ya Allah, kamu kenapa? Marisa, Marisa, Marisa bangun, Marisa. Pagi, Pak. Pagi Rima. Bapak udah sarapan? Atau mungkin mau kopi? Kayaknya kopi yang kamu bikin aromanya enak. Boleh, boleh. Halo Mi. Marisa di rumah sakit. Iya, iya, Mi. Aldi kesana sekarang ya. Mama cepet sembuh ya. Iya sayang, Mama pasti sembuh kok. Masya Allah. Marisa, kamu kenapa sayang? Gak apa-apa Mas, aku cuma pusing aja kok. Cepat sembuh ya. Permisi, apakah ada keluarga terdekat dari Ibu Marisa? Saya Aldi, suster. Saya suaminya Marisa. Pak Aldi diminta ke ruangan dokter sekarang. Baik, sus. Cepat sembuh ya. Kasihan Cantika dan Pak Aldi kalau ibu sakit. Iya Rima, makasih ya kamu selalu ada di saat kami butuhkan. Kamu kan lagi sakit. Jangan terlalu banyak bicara, ya. Kak, jangan sedih terus ya. Mama kamu pasti sembuh kok. Beneran Tante. Iya, mama kamu pasti sembuh. Tapi kamu berdoa ya sama Allah. Dari hasil scan yang ada, ternyata hasilnya positif kanker. Astagfirullahaladzim. Dosa apa hamba ya Allah? Begitu berat cobaan yang hamba terima. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok. Saya nggak mau kehilangan istri saya. Kamu yang sabar, Pak Aldi. Saya akan berusaha semampu saya. Terima kasih, dok. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Mas, Iya, sayang. aku gak kuat kan? Enggak, sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat ya. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu lawan sakit kamu ini. Jangan tinggalin aku, Marisa. Jangan tinggalin Marisa. Jangan tinggalin Cantika. Marisa, kamu yang kuat ya sayang. Kamu yakin kamu pasti sembuh. Iya, Bu Risa. Ibu harus bertahan ya. Demi Pak Aldi dan Cantika. Rima, kalau sampai saya pergi, saya harap kamu tetap dekat dengan keluarga saya. Jaga Cantika ya. Mama, jangan tinggalin Cantika, Ma. Iya, Bu. Ibu nggak boleh ngomong gitu ya. Ibu harus yakin ibu pasti akan sembuh. Istighfar, nah istighfar. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Marisa. Amin. Aku pernah.
sayang. Maafin aku, Mai. Jaga cantik ada kamu ya. Pasti. Marisa! Marisa! Bangun, Marisa! Marisa! Dok! Dokter! Marisa bangun. Bangun. Pak Aldi, yang sabar ya. Saya turut berduka. Marisa! Marisa! Marisa, kamu nggak mungkin meninggal. Marisa, bangun! Marisa! Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin Cantika. Sayang, kita pulang yuk. Gak mau. Aku maunya sama mama aja. Kamu jangan sedih terus. Nanti mama kamu juga sedih di sana. Pagi, Pak. Pagi, Rima. Bapak lagi nggak enak badan ya, Pak? Semalaman saya nggak bisa tidur, Rima. Bapak masih kepikiran Bu Marisa ya? Saya bingung, Rima. Semenjak Marisa meninggal, semakin hari sikap Cantika semakin aneh. Lebih parahnya lagi kalau Cantika kangen sama mamanya. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau makan. Yang sabar ya, Pak. Emang berat untuk kita yang ditinggalkan. Saya waktu itu juga kayak gitu. Waktu kedua orang tua saya meninggal. Hidup saya runtuh. Kamu ditinggal sama kedua orang tua kamu sekaligus. Iya. Waktu itu mereka kecelakaan dan sejak itu hidup saya runtuh. Kamu yang sabar ya, Rima. Mungkin ini memang cobaan buat kita. Biar kita lebih sabar lagi dan lebih ikhlas lagi. Rima, maaf. Aku bukan berniat kurang ajar sama kamu. Saya tahu kok, Pak. Saya keluar dulu nih, Pak. Kamu jangan sedih gitu ya. Nanti kalau kamu sedih, terus kamu sakit, Mama di surga jadi sedih. Ya sayang? Ya. Tapi aku kangen sama mama. Oma juga kangen kok sama Mama. Ya. Iya, Mi. Aldi segera pulang. Nanti Aldi beliin makanan kesukaan Tika ya. Pak Aldi, Iya, Rima, ada apa? ini Pak tasnya ketinggalan. Astagfirullah. Kenapa aku jadi pelupa gini ya? Makasih ya. Bapak lagi kepikiran sama Cantika ya? Iya, Rima. Aku tahu Cantika sakit. Karena beberapa hari ini nafsu makan dia menurun. Namanya juga anak-anak, Pak. Mungkin Pak Aldi sama ibunya Pak Aldi belum bisa membujuk dia. Gimana kalau saya aja yang bujuk Cantika? Kamu
Kamu nggak kerepotan? Lagian kan udah amanat dari Bu Marisa. Makasih ya, Rima. Kalau gitu, kamu ikut aku sekarang. Nah, gitu dong. Cantika tuh harus makan biar badannya sehat dan kuat ya. Dan Tante Rima janji ya, tiap hari main ke rumahku dan ngeliatin aku. Iya sayang, tante janji. Besok pasti kesini lagi. Iya sayang. Sekarang ini kan udah malam. Jadi Tante Rima harus pulang ya. Besok kesini lagi kok. Rima, sekali lagi aku mau berterima kasih banyak sama kamu. Karena kamu, anak saya Cantika jadi ceria lagi. Ya, sama-sama ya Pak. Saya yakin suatu saat Cantika pasti bisa begitu juga sama ibunya Bapak. Apa mungkin Cantika itu butuh seorang ibu lagi ya, Rima? Maksud Bapak? Iya. Mungkin selama ini saya sebagai papanya dan Mami sebagai neneknya belum bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu untuk Cantika. Udahlah, saya jadi ngelantur ngomongnya. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Makasih ya udah nganterin saya pulang Pak. Sama-sama Rima. Selamat malam. Pokoknya Mami nggak setuju kalau kamu menikah sama dia. Tante, kenapa Oma teriak-teriak kayak gitu, Tante? Nggak apa-apa sayang. Mungkin oma kamu lagi kaget makanya suaranya jadi keras. Tante permisi pulang dulu ya. Tapi Tante, aku masih mau main. Nanti malah kemalaman lagi pulang. Yuk, Tante pamit dulu sama oma dan papa kamu. Tante, aku masih mau main. Tapi aku masih mau main, Tante. Tante. Bu Rini, Pak Aldi, udah sore saya pulang dulu ya. Iya, bagus. Memang nggak pantas kok. Kalau perempuan belum menikah, tapi selalu ada di rumah seorang duda. Mami? Saya memang nggak pantas kok di sini. Permisi. Tante Rima jangan pergi. Udah, kan ada Oma di sini. Mami, Mami itu sadar gak sih? Ucapan Mami bisa nyinggung Rima. Aduh, kalau dia orang baik-baik, dia tidak akan pernah tersinggung. Tante Rima. Cantika, Tante. Aldi, Mami khawatir dengan kondisinya Cantika. Kita bawa ke dokter aja ya. Iya, Mi. Memang sebaiknya kita bawa ke dokter sekarang. Cantika tuh selalu manggil-manggil kamu, Rima. Dia kehilangan kamu. Bukannya saya nggak mau, Pak. Tapi saya nggak enak sama Ibu Dini. Saya takut kehadiran saya bikin dia berpendapat lain. Jadi tolong, Rima. Kamu mau ya nengokin Cantika? Tolong turunkan ego Mami. Ini semua demi kebahagiaan Cantika, Mi. Demi tumbuh kembangnya. Aldi gak mau suatu saat Cantika jadi nggak percaya diri gara-gara masa mudanya nggak punya mama. Apa Mimi tega melihat Cantika sakit lagi?
Mami juga nggak mau kok Cantika itu menderita. Untuk kebaikannya Cantika dan untuk kebahagiaan Cantika, Mami ikhlas. Meskipun nggak tahu ya Al, Mami tetap nggak setuju. Ya walaupun Mami nggak merestui, tapi Mami mengizinkan kan Rima menjadi mamanya Cantika. Makasih Ami. Ini semua demi Cantika. Aku harap kamu memaklumi keadaan aku sekarang. Saya mau kamu menjadi ibu dari Cantika. Mungkin ini memang terburu-buru buat kamu, tapi ini semua saya lakukan demi Cantika. Maksud Bapak sebagai ibu angkatnya Cantika? Bukan sekedar ibu angkat, Rima. Tapi saya akan menikahi kamu sebagai seorang istri. Dan kamu akan menjadi ibu dari Cantika. Tapi... Tolong, Rima. Jangan tolak ketulusan saya dan Cantika ya. Gimana sama ibu Bapak? Mami sudah setuju. Karena semua ini demi Cantika. Dan saya dan Mami ngeliat kalau kedekatan kamu dengan Cantika membuat saya yakin kalau kamu bisa menjadi ibu dari Cantika. Rima, saya mohon jawab sekarang juga ya. Aku seneng dah akhirnya Tante Rima bisa jadi mamaku. Sama-sama sayang. Apapun akan Tante lakuin untuk kamu. Makasih Tante. Cantika, sini. Kok kamu manggilnya masih tante, sayang? Mulai sekarang manggil mama ya. Oke? Cium mama. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Iya. Kamu baik-baik sama Cantika sama Mami. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku pasti jagain mereka kok. Mi, Mami kok pucat? Nggak enak badan, Mi? Mami cuma kecapean. Bentar lagi juga udah sembuh. Ya udah. Kalau gitu Aldi berangkat kerja ya. Sayang, kamu yang pintar ya di rumah ya. Iya Pak, libur sekolah aku mau bantu Oma dan Mama. Bentar, anak papa sini. Papa bekerja dulu sayang ya. Sini, seling dulu. Mi, kerja ya. Hati-hati ya. Sayang. Assalamualaikum. Salam. Salam. Tadi siapa yang bilang sama Papa mau bantuin Mama? Aku. Ya udah, habis ini kita ke dapur ya. Nah, karena nenek lagi nggak enak badan, jadi kita berdua aja, ya. Iya, benar ini alamat kantornya. Maaf, ibu mau kemana ya? Saya mau tanya, apa benar ini kantornya Karima? Karima, Bu Rima maksud ibu? Iya benar Pak, itu panggilan nama anak saya. Saya ibunya dari kampung. Saya mau bertemu dengan Karima. Ibu jangan main-main ya. Ibu Rima itu istrinya Pak Aldi dan dia bos di sini. Mana mungkin punya ibu seperti kamu? Jadi Rima sudah menikah? Maaf ya Bu, Ibu Rima yang ibu maksud mungkin nggak bekerja di sini. Enggak Pak, dia benar kerja di sini. Bahkan dia itu pernah ngirim saya uang lewat pos dan dia mengirimi saya barang. Ini buktinya Pak. Ini ada foto anak saya. Ah, bisa aja ibu nemu foto ini di jalan. Ada apa sih Pak Muklis? Maaf Pak Aldi, Ibu Mina ini ngakunya ibu Bu Rima Pak, dan saya nggak percaya Pak. Ibu ini ibu kandungnya Rima. Betul Pak. Nggak bohong, Bu.
Karena Rima bilang, Rima itu anak yatim piatu. Astagfirullahaladzim. Rima, tega sekali kamu sama ibu. Pak, demi Allah Pak, kalau dia itu Rima anak saya. Ini fotonya. Ya udah kalau gitu ibu ikut saya ya. Kita ketemu Rima. Mari ibu. Mau kemana, Mi? Mami, kamu bilang kamu tuh jangan pernah so akrab sama saya. Meskipun anak saya itu memilih kamu untuk menjadi penggantinya Marisa, tapi saya belum bisa menerima kamu menjadi menantu saya. Mau sampai kapan sih Mami kayak gini terus? Mami harusnya menerima kenyataan kalau aku sekarang adalah istri sahnya Aldi. Ya entah, saya juga nggak tahu sampai kapan. Yang jelas saya tidak suka dengan kehadiran kamu di sini. Ngerti? Jangan jadi gara-gara ya sama saya. Atau kamu akan bisa. Mas Aldi, jangan coba-coba ngadu ke saya. Rima! Rima! Ya ampun Rima, ini ibu nah. Ibu kangen sekali sama kamu. Semenjak kamu kerja di Jakarta, kenapa kamu gak pernah pulang Rima? Ibu kangen Rima. Rima, ini ibumu Rima. Ibu kangen nah, ibu kangen. Rima, ibu ini tadi datang ke kantor saya. Dan dia bilang, kamu ini anak kandungnya. Benar? Aku kenal dengan Bimi, tapi dia bukan ibu. Dia adalah pembantu keluargaku. Iya kan, Bu? Oh gitu. Aku pikir ibu ini beneran ibu kamu. Bukan. Sejak kecil, Biminah ini tinggal sama keluargaku. Karena aku diasuh sama dia menganggap aku anaknya dia. Masya Allah, Rima. Sebegitu hinakah ibu di matamu? Ibu Minah, gimana kabar keluarga di kamu? Masak dulu ya? Kalau seandainya Bi Mina itu adalah mama kandungnya Rima, gimana? Nggak mungkin lah, Mi. Mana mungkin Rima nggak mengakui ibunya sendiri. Tapi perasaan Mami kok nggak enak ya? Apalagi tadi itu Rima, istri kamu itu sudah mengancam Mami. Dia ngomong kasar sama Mami. Udah lah, Mi, nggak usah cari masalah. Aldi tahu dari awal Mami mah nggak suka sama Rima. Tapi Aldi mohon, Mi, jangan fitnah seperti ini ya. Aldi? Berprasangkalah sedikit baik sama Rima. Ngapain sih Bu kesini? Lo pikir aku malu ya? Ibu kangen sama kamu, Rima. Kenapa kamu bilang kalau ibu ini pembantumu? Kamu malu ya? Mengakui kalau ibu ini masih hidup. Ah, banyak omong deh. Mendingan lu balik ke kampus sana. Rumah kita di Sintaren penting. Ibu gak sanggup bayar hutang-hutang ibu. Untuk biaya kuliah-kuliah kamu dulu. Jadi ibu mau aku membalas semua kebaikan ibu, gitu? Enggak. Bukan gitu maksud ibu. Tapi apa? Aku akan kasih ibu uang dan ibu pergi jauh-jauh dari sini.
Ibu Mina, kok nangis? Iya, Bimina ini sedih karena rumahnya disita rentenir dan sekarang dia nggak punya tempat tinggal lagi. Kalau Bu Mina nggak keberatan, Bu Mina bisa tinggal di sini ya. Kebetulan pembantu kita lagi pulang kampung dan kasihan kalau Rima sama Mami jadi banyak pekerjaan sih. Tapi Mas, Kamu nggak apa-apa kan sayang? sial, aku terjebak dengan omonganku sendiri. Bimina, gimana? Saya rasa istri saya juga nggak keberatan kok. Iya kan sayang? Terima kasih banyak, Bu. Panggil saja Bapak. Baik, Pak. Hidayah yang kan pernah jauh. Hidayah yang kan pernah jauh. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Sebegitu hinakah diri hamba sampai anak kandung hamba sendiri malu mengakui hamba sebagai ibu kandungnya. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan hukuman yang berat kepada anak hamba, karena sesungguhnya hamba menyayangi dan sangat mencintai dia. Berikanlah Rima anak hamba segala keberkahan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba meminta. Kabulkanlah doa-doa hamba, ya Allah. Amin. Bimina, Bi, sebelumnya saya minta maaf ya sama Bibi. Ya, saya bukannya lancang, tapi saya pengen tahu yang sebenarnya. Apa betul, Bi, yang dibilang sama Rima kalau Bi Mina ini adalah pembantunya? Bu Dini, sebetulnya saya ini adalah ibu kandungnya Rima. Ya, saya sadar dia pasti malu mengakui saya sebagai ibunya yang miskin ini, Bu. Astagfirullah, Rima betul-betul keterlaluan. Ibu sabar ya. Hah? Pada ngapain sih? Gosip ya? Malu dong sama umur, kerja tuh yang benar. Ah, Apaan sih kamu? Bu Dini, saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya. gawat. Kalau ibu tinggal lama-lama di sini, bisa-bisa semua rahasiaku terbongkar. Dan Mami akan mempengaruhi Mas Aldi untuk menceraikan aku. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Bimina, mana lauknya? Saya lapar nih, ah. Iya Rima, ini lauknya. Rima, kamu itu tuh pembantu di sini. Manggil saya tuh Bu Rima, ngerti nggak sih? Kok Mama marahin Bimina? Emangnya Bimina salah apa? Bimina ini bikin salah, makanya Mama marah sama dia. Mama Cantika pernah bilang kalau kita harus bisa menghormati yang lebih tua. Kamu jangan ngatur-ngatur Mama ya. Sakit, Ma. Apaan sih kamu? Hah? Kasar sama cucu saya? Awas kamu ya. Sini, sayang. Terlaluan banget sih jadi orang. Ya Allah, apa yang
Oma, kenapa sih Mama Rima marahin aku? Nggak usah dipikirin ya. Nanti kelakuannya Mama Rima, Oma akan bilang sama Papa Aldi. Yang penting sekarang, kamu udah sama Oma ya. Saat nakal, kenapa kamu tabrak mama? Ha? Kan jadi kotor baju mama. Ampun, Ma, ampun. Rima, jangan dimarahin dong. Dia ini kan masih anak kecil. Kasihan kan dia sampai ketakutan gitu. Kasian. Anak kayak gini tuh nggak perlu dikasianin. Ah, Jangan kasar sama cucu saya. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini kok kumpul di sini? iya biasa. Cantika lagi minta aku untuk bantuin PR-nya dia. Iya kan sayang? Bagus dong kalau gitu. Saya senang dengarnya. Kalau kalian lebih akrab kayak gini. Iya harus dong mas. Kamu benar-benar perempuan munafik. Sini saya. Mami kenapa, Rima? Aku juga nggak tahu mas. Kayaknya mami belum bisa terima aku jadi menantunya. Aku tahu sih. Dari dulu dia memang nggak suka sama aku. Tapi nggak apa-apa mas. Nggak usah diperpanjang ya. Nggak bisa, Rima. Aku harus tetap ngomong sama Mami. Mami nggak harus terus-terusan membenci kamu seperti ini. Jangan mas. Jangan memperkeruh hubungan aku sama dia ya. Mas Aldi, Ya, kok Mas Aldi nggak ngasih semua uangnya ke aku sih? Mas Aldi nggak percaya ya sama aku. Rima, selama ini uang yang aku kasih kurang. Kamu harus bisa kayak Marisa dong. Dia bisa pintar dan menyimpan uang. Iya, tapi kan aku sama Marisa beda, Mas. Akhirnya aku cuma mau bantu kamu kok, bantu mengelola semua keuangan kamu. Jadi kalau sekali-kali waktu kamu perlu, kamu bisa minta sama aku. Lagian, kita bisa lebih hemat kan, Mas? Iya nggak? Bener juga ya. Jadi kalau perempuan yang mengelola keuangan, pasti bisa lebih hemat ya. Terus gimana, Mas? Baiklah, mulai besok, semua uangku akan aku transfer ke rekening kamu. Mas Aldi baik banget ya. Aku sayang banget sama Mas Aldi. Aku juga sayang sama kamu, Rima. Biasa aja dong ngeliatnya, nggak pernah ngeliat belanja apa? Rima, belanjaan kamu itu banyak sekali. Sayang kan uangnya? Halo, di sini yang berkuasa siapa sih? Hah? Aku bisa menggunakan uangku semauku. Jangan kamu pikir kamu bisa ngatur-ngatur aku. Rima, Aldi anakku tuh betul-betul salah memilih kamu jadi istrinya dan ibunya Cantika. Ini lagi berisik banget, kenapa sih? Hah? Atau kalian aku usir aja biar jadi gembel di jalanan ya? Astagfirullahaladzim. Sabar, nak. Sadar kamu. Aduh, banyak omong ya. Udah. Siapin air panas. Mau berendam capek. Aku pasti kelihatan cantik dengan baju-baju ini. Oh iya, Mas Aldi ntar malam mengajakin aku ke pesta. Aku harus pakai baju yang paling mahal dan paling bagus. Aku harus jadi pusat perhatian. Saya tuh betul-betul heran, Mimina. Kenapa ya? Dia itu belakangan betul-betul berubah drastis. Bu, apa karena kedatangan saya ya, Bu? Ya nggak juga sih, Mimina. Padahal Rima itu kalau dia bilang terus terang aja,
bahwa Bi Mina ini adalah ibunya. Saya juga nggak masalah, Bu. Hah? Saya nggak suka ya kalau ada yang ngomong di belakang saya. Mami harusnya percaya dong sama aku, bukan sama orang kampung ini. Lagian kan gak ada kemiripan di antara kita. Aku sama dia, aku cantik, dia. Cukup Rima. Kamu tuh memang keterlaluan ya. Kamu tuh betul-betul aneh. Tapi saya pikir ini tuh sifat asli kamu. Kamu tuh boros, jahat, tau gak? Jangan terus-terusan musuhan sama aku ya. Kalau kayak gitu, Mami akan tahu akibatnya. Ingat. Bu Dini, maafkan ya atas semua kelakuan anak saya. Habis ini mau kemana? Hey, Antoni. Kenalin istri gue. Oke. Rima. Halo. Pintar juga lo nyari istri, Edi. Dia emang cantik. Sayang, kamu sementara di sini sama Antonio ya. Aku ke toilet. Iya. Gak apa. Udah gak apa-apa. Pinter banget ya Aldi cari istri. Cakep. Kamu bisa aja. Andai aku bisa lebih dekat sama kamu, aku pasti jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia. Ini cowok keren juga. Gak ada salahnya aku deket sama dia. Buat Evan aja. Toh, selama ini Mas Aldi sibuk terus. Sayang, kita pulang yuk. Loh, kok buru-buru, Di? Nggak apa-apa. Besok gue ada kerjaan di luar kota. Jadi gue harus pulang malam ini. Oke. Kita lagi. Ayo, sayang. Al, ada yang Mami mau bicarain sama kamu. Bicara aja, Mi. Ali dengerin kok. Iya, istri kamu itu loh, Al. Belakangan dia itu makin keterlaluan sama Bi Mina. Padahal kan kamu tahu, Bi Mina itu kan ibu kandungnya sendiri. Bi Mina, ibu kandung Rima. Mami kan tahu sendiri. Waktu itu Rima jelas-jelas ya. Siapa Bi Mina sebenarnya? Gak usah bahas itulah, Mi. Kamu tahu nggak? Bi Mina itu bikin pengakuan sendiri sama Mami kalau Rima. Mi, Aldi tahu Mami benci sama Rima. Tapi Aldi minta, Mi, sekali aja. Nggak lebih. Aldi mau Mami itu dekat sama Rima. Percaya sama Aldi, Mi. Rima itu baik. Aldi, kamu kenapa sih, Al? Kamu sekarang tidak pernah percaya sama Mami kamu sendiri. Apalagi kalau Mami ngadu sama kamu, gimana sikapnya Rima itu terhadap Mami. Dia itu sering kasar sama Mami. Apalagi sama Cantika, anak kamu sendiri. Kamu pasti tidak akan pernah percaya sama Mami. Tolong, Mami lihat. Aldi lagi nyiapin buat meeting besok di luar kota. Lebih baik Mami sekarang tidur dan kita bahas ini lain kali lah, ya. Jadi sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah percaya sama Mami. Iya. Bukan gitu. Tapi Mas Aldi, gimana? Udah selesai belum datanya? Mau aku bantuin? nggak usah, sayang. Aku bisa siapin sendiri. Kamu pasti capek ya? Kamu tahu apa yang aku butuhin?
Makasih ya sayang. Ya udah, pijitannya lanjut di kamar aja. Yuk. Kalian baik-baik ya selama saya pergi. Dan kamu Cantika, kamu jangan nakal ya. Ya nggak mungkin dong Mas, Cantik kan anak yang penurut, ya kan? Kenapa papa harus pergi? Sayang, papa pergi kan juga buat cari uang. Tapi aku lebih suka papa di rumah. Kangen sama papa. Iya sayang, papa juga kangen sama kamu pasti nanti. Papa besok malam udah pulang kok. Ya, cuma sehari. Yaudah, kamu turun dulu ya. Ya udah nih, Aldi pergi kerja dulu ya. Hati-hati anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Iya, kita ketemu di sana ya? Oke, dah. Hai. Kamu udah pesen makanan? Kamu dong yang pesan. Sekarang kamu tuh ratu di sini, jadi kamu yang pesan ya. Nih, Kamu bisa aja. aku punya sesuatu buat kamu. Tunggu ya. Bagus banget, Mas. Rambutnya? Bagus. kan? Makasih ya. Rima, siapa laki-laki tadi, Rima? Kamu tau aja sih. Masya Allah, Rima. Istighfar. Suami kamu itu sedang keluar kota. Kamu harus bisa menjaga sikap, jangan memalukan. Kamu malah pergi dengan laki-laki lain sementara suami kamu sedang gak ada. Itu bukan urusan kamu. Udah sana, panasin air. Mau mandi pegel. Dari mana aja sih kamu? Jam segini kok baru pulang? Oh, aku males debat. Udah, seramnya mau pikir apaan? Rima, saya belum selesai bicara sama kamu. Mama, kok Mama Rima gak kayak dulu lagi? Gak sayang lagi ya sama aku? Cantika sabar ya. Ya sayang. Bu Dini, maafin anak saya Rima ya. Kamu tuh sebaiknya istri kamu tuh ditegur
Kamu nggak ada, dia seharian pergi entah kemana. Mungkin dia cuma bosan di rumah, Mi. Bisa jadi kan dia cuma nyari refreshing aja. Kamu tuh kenapa sih selalu belain? Kamu inget nggak istri kamu Marisa? Kalau kamu pergi dia nggak pernah pergi-pergi. Dia selalu urus rumah, urus Cantika. Mi, udah ya. Aku udah gak mau ambil pusing soal Rima lagi. Lagian kalau Aldi ladeni, kemana-mana Aldi anterin. Kan Aldi sendiri yang repot, Mi. Udah gitu kan Aldi juga harus keluar kota. Kamu keluar kota lagi? Ada beberapa pekerjaan Aldi yang belum selesai di sana, Mi. Mas, kamu kok nggak bilang sih kemarin kalau kamu hari ini keluar kota lagi? Waktu buat kamu kapan? Sayang, kemarin itu pekerjaanku nggak sedikit, sayang. Jadi nggak bisa selesai sehari. Kamu sementara sendiri dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Besok pulang jam berapa? Kemungkinan saya udah pulang, sayang. Beliin aku oleh-oleh? Pasti, sayang. Dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak akan pernah jauh. Tidak akan pernah jauh. Rimanya ada? Mau ke Rima? Iya. Mas Anton? Kamu ngapain kesini? Kalau sampai suami aku tahu gimana? Alah, si Aldi itu lagi kerja sama perusahaan aku yang di luar kota. Jadi aku tahu kalau pagi ini dia harus pergi. Oh, makasih ya. Aku mau ngajak kamu pergi sekarang. Bisa? Bisa kok. Kamu masuk dulu ya biar aku ganti baju. Yuk, silakan. Ayo. Rima, jangan bilang kalau kamu itu selingkuh dengan laki-laki itu. Kalau iya emang kenapa? Astagfirullahaladzim, Rima. Selingkuh itu perbuatan dosa. Bisa diem gak sih? Kamu itu sini numpang. Jadi nggak bisa. Rima, kamu tuh betul-betul kurang ajar ya. Berani-beraninya kamu memperlakukan ibu kamu sendiri seperti itu. Siapa laki-laki ini? Bu Dini, maafkan saya, Bu. Karena saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Sampai-sampai dia berani membawa selingkuhannya datang ke rumah ini. Kurang ajar kamu. Kamu itu betul-betul kurang ajar ya, Rima. Berani-beraninya kamu bawa laki-laki ini di rumah anak saya. Kamu... Apa sih? Mas, berapa kali aku bilang sama kamu, jangan coba-coba untuk melawan aku. Dan sekarang saatnya kalian tahu apa yang kalian dapatkan karena berani ngelawan saya. Lepas saya bilang. Mas, bantu bawa mereka. Mas Rima. Enggak, cepetan. Apa-apa ya? Masuk. Masuk. Bu, saya merasa saya kok sudah gagal ya mendidik Rima menjadi anak yang baik. Mimina, jangan terus menyalahkan diri sendiri ya. Ya tetap aja Rima yang salah. Dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Seperti anak saya Aldi. Dia juga gak pernah nurut sama saya. Ya mudah-mudahan aja Rima cepat sadar. Iya. Semoga Rima nggak mengurungkan terlalu lama ya, Bu. Kasihan Cantika. Ya, sabar ya. Aku senang deh berdoa lagi sama kamu. Iya dong sayang. Kamu tuh cakep, pinter. Siapa sih yang gabung sama kamu? Suami aku ngebosenin, kerja terus. Itu kan dia, bukan aku. Aku pasti bahagiain kamu. Selalu.
kamu sekap itu apa nggak kelaparan? Ya biarin aja. Siapa suruh mereka ikut campur urusan aku? Ya udah, kamu nggak usah ngambek gitu dong. Iya kamu sih. Iya, maaf. Maaf ya. Cepet keluar. Kamu tuh tega sekali sih sama kami. Kamu nggak kasihan ya sama Cantika? Kamu nggak ngasih makan Cantika, Rima? Berisik banget sih. Ayo cepetan. Awas ya kalau nih bocor masalah sama Mas Aldi. Anak ini akan celaka. Kamu tuh betul-betul kejam ya. Cepetan. Sekarang buruan. Cepet. Iya. Ayo Bu, biar saya gendong Bu. Hati-hati Bu. Awas ya kamu. Jangan berani macem-macem. Kasih senyuman yang manis biar Aldi nggak curiga. Bu Dini, sepertinya Cantika ini sakit. Ya Allah, iya, badannya panas. Aduh, nggak usah lebay deh. Cantika, senyum dong. Sakit, Ma. Rima, cukup ya kamu ya. Kamu tuh jangan keterlaluan. Ingat ya, hari ini juga saya bongkar semuanya sama Aldi. Ngelawan kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang ya kalau melihat kalian harmonis seperti ini. Iya Mas, kita semua kangen banget sama kamu. Cantika, kok kamu diem sayang? Sini ikut papa. Cantika sayang, anak papa. Kok badan kamu panas? Kamu sakit sayang? Iya, tadi Cantika main seharian makanya jadi sakit. Tapi aku udah kasih obat penurun panas kok. Cantika kamu istirahat ya? Istirahat ya, biar cepat sembuh. Aldi, kamu lagi santai kan? Iya Mi, ada apa? Al, ada yang mau membicarakan soal Rima. Rima kenapa Mi? Gawat. Kalau Mami sampai bongkar semuanya, aku bisa habis. Mas Aldi? Aduh. Rima? Rima, kamu kenapa? Aku tadi mau nyamperin kamu, tapi aku malah kepleset. Iya, hati-hati. Yaudah kita masuk ya. Cantika kangen sama Mama. Cantika, sabar ya. Besok kita segera ke dokter kok. Iya sayang, besok pasti udah sembuh. Aldi, Mami minta tolong ya nak ya. Bawa Cantika sekarang juga ke dokter. Dari semalam Cantika tuh panas. Kenapa nggak bangunin Aldi Mi? Iya, Mami kan lihat kondisi dia dulu. Lagian semalam kan kamu capek nak. Ya udah sekarang kita bawa ke dokter ya. Yaudah sekarang Aldi biar bawa dia ke rumah sakit ya. Ya udah Mas, nggak usah. Biar aku aja yang bawa Cantika ke rumah sakit ya. Kamu serius? Aldi, jangan ya nak ya. Kamu aja yang bawa Cantika ya. Mami ini kenapa sih? Masih nggak percaya sama Rima? Bukan Mami nggak percaya, tapi kakinya Rima kan. Kaki aku udah nggak apa-apa kok. Nggak usah khawatir sama keadaan aku. Aku baik-baik aja. Biar aku aja yang bawa ya. Tapi Mami dengar sendiri kan? Kaki Rima udah nggak apa-apa. Terus Mami kenapa ngelarang dia? Apa Mami masih nggak suka kalau Rima jadi istri aku? Memangnya siapa yang mau bawa dia ke dokter? Ha? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau antar anak ini ke sana. Bahkan aku mau kalian pergi dari sini. Kamu itu sudah benar-benar keterlaluan ya. Kamu gak lihat apa Cantika kondisinya seperti apa?
Aku nggak peduli. Kalau kalian terus-terusan ada di sini, saya nggak bisa menguasai Mas Aldi, hartanya, dan rumahnya. Kalian akan menghalang niat aku. Kamu tuh bener-bener manusia yang paling tega, tau gak? Jahat kamu. Rima, saya sudah menyesal melahirkan kamu ke dunia. Dan aku nggak akan pernah merasa, bahkan mengakui kalau aku pernah hidup di rahim kamu. Sekarang kamu harus keluar, cepetan keluar. Ibu Mina, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Rima, kamu tuh kenapa sih tega sekali? Itu tuh ibu kamu sendiri. Kenapa sih, Mami? Hah? Kalau nggak suka sama saya, Mami bisa keluar dari rumah ini. Bawa sekali juga ke saya, Mami itu. Bener-bener keterlaluan ya, Rima ya. Aku nggak peduli, udah sana keluar. Ayo Bu, kita bawa Cantika ke puskesmas. Sebentar ya Bu, saya panggil ojeknya dulu. Cantika, sabar ya sayang ya. Tolong Pak. Ayo Bu. Aduh Bimina, ini panasnya tambah tinggi. Dokternya mana? Sebentar ya Bu, saya panggilkan dokter dulu. Cantika, sabar ya sayang ya. Mama, bajunya udah disiapin belum? Baju? Maksud kamu? Aku mau baju yang bagus. Baju bagus? Aku mau ketemu mama di surga. Enggak sayang, kamu tetap di sini ya. Kamu tetap sama Oma di sini. Mama bilang mau ajak aku jalan-jalan ke taman yang indah. Cantika. Sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya, hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata. Dokter tolong tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokter, apa maksudnya dokter? Maaf Bu, kondisi cucu ibu sangat kritis dan kalian terlambat membawanya ke sini. Cantika, jangan tinggalin Oma. Ada untuk kita, hidayah yang kan pernah jauh. Hidayah yang kan pernah jauh. Cantika? Cantika? Cantika sayang? Mami? Mi? Jo, kenapa di rumah ini cuma ada kamu? Pada di mana mereka? Mereka kabur, Mas. Kabur? Kabur gimana maksud kamu? Kamu kalau ngomong jangan ngawur ya. Saya tahu betul siapa Mami. Dia nggak mungkin kabur dari rumahnya sendiri. Mami tuh benci sama aku. Dari dulu, setiap kamu nggak ada, dia pasti nyiksa aku. Aku tadinya nggak mau bilang sama kamu, tapi aku udah nggak kuat, Mas. Kamu percayakan sama aku, Mas. Aku nggak mungkin bohong. Mami selalu banding-bandingin aku sama almarhum Marissa. Dia selalu bilang kalau Mami lebih sayang sama Marissa daripada sama aku.
Jujur aku tersinggung, Mas. Tapi aku selalu nahan. Ya udah, kamu yang sabar ya. Mungkin sebentar lagi juga Mami akan menelpon aku. Kamu tenang ya. Sudahlah, Bu. Jangan bersedih terus. Mungkin sekarang Cantika sudah bahagia di pelukan ibunya. Saya betul-betul nggak menyangka kalau Cantika pergi secepat ini, Bu. Itulah kuasa Allah, Bu. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Harusnya saya yang duluan yang pergi. Bu, istighfar, Bu. Ingat, kita nggak boleh mendahului takdir Allah. Jadi seminggu ini kamu di luar kota. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal di luar? Sebenarnya aku nggak mau sih, Mas. Tapi berhubung karena ini usaha kamu, ya aku pasti dukung. Makasih ya sayang, kamu udah pengertian. Oh iya, sudah 1 bulan sayang. Mami sama Cantika nggak ada kabar. Kamu yang sabar ya, sayang. Yang seharusnya sabar itu kamu, Rim. Kan Mami juga udah gak suka sama kamu. Jadi situasinya jadi kayak gini. Tapi aku tulus kok sayang sama mereka. Aku yakin suatu saat mereka pasti ngerasain ketulusan aku. Kamu emang istri yang baik, terima. Makasih ya. Kamu hati-hati ya. Jaga kesehatan. Pasti. Tidak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku kangen banget sama kamu. Aku juga sayang. Aku sampai kesal sama suami kamu. Kok baru pergi sekarang? Berarti kita berdua sama-sama kangen ya. Iya. Astagfirullahaladzim, dokumennya ketinggalan. Ini kan mobil Anton. Kalian berdua ngapain ada di kamar? Aldi. Dengar gue dulu. Terima kamu selingkuh. Rima! Jawab. Jawab! Rima! Mas, aku kehilangan Mas.
Sini! Mas, aku mohon, Mas, maafin aku bener-bener nyesel. Mas, aku mohon, Mas. Sekarang jawab, Rim. Kamu udah berapa lama berbuat sama aku? Mas, ampun, Mas. Jawab! Aku deket sama dia sejak kamu kenal dia sama aku. Perempuan gak tahu diri! Mas, aku kayak gitu karena dia yang paksa aku. Bohong! Aku tahu persis siapa Antoni. Dia playboy. Dia pintar mainin perasaan perempuan. Dan kamu, nggak mungkin kamu dipaksa sama dia. Iya kan? Jangan-jangan soal mami aku, kamu juga bohong. Mas, ampun, Mas. Mas. Jawab, Rima! Jawab! Atau Iya, aku yang usah mereka pakai aku kayak gitu karena mereka, Mas. dan Bi Mina, itu juga bibi kandung kamu. Jawab! Astagfirullahaladzim, Rima. Kamu keterlaluan, Rima. Sekarang juga kamu pergi dari sini, Rima. Sebelum kesabaranku habis. Pergi! Mas, Mas. Mas, tolong, Mas. Ya Allah, ada apa sama keluarga aku ya? Kita manusia Begitu tega Rima mengkhianati aku. takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa. Memang benar yang dibilang Mami. Kalau Rima memang pembohong. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ternyata Rima memang berperilaku nggak baik. Cantika, Mami, di mana mereka? Aku kangen sama mereka, ya Allah. Aku harus cari mereka. Rahmatnya menerima semua. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Astagfirullahaladzim. Harus kemana lagi aku cari mereka? Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Bimina? Pak Ali? Bimina baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Pak. Syukurlah. Mami? Mami? Alhamdulillah ya Allah. Tadi nemuin Mami. Kamu tuh ngapain sih ke kontrakan Mami? Maafin Aldi, Mi. Aldi sadar ternyata semua kata-kata Mami itu mampu. Rima selingkuhin Aldi, Mi. Maafin Aldi, Mi. Maafin Aldi, Mi. Kesalahan Aldi banyak sama Mami. Aldi nggak tahu harus gimana, Mi. Sampai Mami harus tinggal di tempat seperti ini. Udah, Nana.
Karena Rima dan kesalahan Aldi juga, Mami dan Bik Mina jadi tinggal di tempat seperti ini. Udahlah Al. Meskipun Mami dan Bik Mina tinggal di kontrakan kayak gini, tapi kami berdua bahagia kok. Ya minimal Mami dan Bik Mina gak pernah mendengar hinaan Rima atau kekasaran Rima terhadap Mami. Juga Bik Mina. Sekali lagi, Mi. Maafin Aldi ya. Rima sudah membutakan pikiran dan hati Aldi ya, Mi. Oh iya, Mi. Cantika di mana? Aldi kangen sekali sama dia. Cantika, kamu di mana sayang? Ini Papa di sini sayang, mau jemput kamu pulang. Aldi. Ada apa, Mi? Kita ke kuburan yuk. Mi, maksudnya apa, Mi? Jelasin ke Aldi, Mi. Aldi, Cantika udah beristirahat dengan tenang dengan Mbak Risa. Mereka udah bahagia. Kamu yang ikhlas ya. Enggak mungkin, Mi. Cantika meninggal. Nggak mungkin, Mi. Cantika bangun, nak. Cantika nggak mungkin meninggal, Mi. Cantika. Sabar, nak. Kamu harus sabar. Ini udah takdir. Ya. Kamu sekarang doain istri dan anakmu. Mereka udah tenang. Mi, gimana bisa Cantika meninggal, Mi? Waktu terakhir Cantika sakit, dan Rima bilang ke Pak Aldi kalau dia akan membawa Cantika ke rumah sakit. Mami minta tolong ya, nak ya. Bawa Cantika sekarang juga ke dokter. Dari semalam Cantika tuh panas. Ya udah Mas, nggak usah. Biar aku aja yang bawa Cantika ke rumah sakit ya. Aldi, jangan ya, nak ya. Kamu aja yang bawa Cantika ya. Mami ini kenapa sih? Masih nggak percaya sama Rima? Itu semua adalah bohong. Bu Dini memohon Rima agar membawa Cantika ke rumah sakit. Tapi kita malah diusirnya, Pak. Cantika telat dibawa ke dokter. Badannya sudah nggak kuat. Dan akhirnya dia meninggal. Cantika! Kita manusia Maafin Papa, nak. Aldi, kamu sama sabar dong. Sekarang kamu harus sabar dan tawakal. Ikhlasin kepergian Cantika ya, nak ya. Cantika! segalanya. Hidayah sang kuasa ada kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Cantik, mau kemana lu? Hah? Jangan! Lebih baik lu sama abang aja, ya? Jangan! Ayo, sini sama abang. Ayo, buruan. Udahlah, jangan malu-malu. Hah? Ayo.
nggak usah jual-jual mahal lah. Kamu itu udah jadi santapan kami. Ya nggak? Bener cantik, ha? Jadi jangan pernah lo apa yang kami mau. Ayo.